Pemirsa, pagi tadi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana menyambut kunjungan Raja Belanda, Willem-Alexander dan juga Ratu Maksima di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat. Setelah melalui serangkaian acara penyambutan, Presiden Jokowi secara simbolik menerima kembali keris milik Pangeran Diponegoro dari Raja Willem. Keris itu sebelumnya telah diserahkan melalui Duta Besar Republik Indonesia di Belanda 3 Maret lalu. Dan kini keris berwarna kuning itu disimpan apik dalam sebuah kotak kaca. Keris bersejarah tersebut sebelumnya sempat hilang dan akhirnya ditemukan dalam koleksi nasional Museum Volkenkunde di Leiden, Belanda. Setelah dilakukan proses identifikasi selama 2 tahun, pemerintah Belanda mengembalikan keris itu ke Indonesia. Dan pemirsa, kita saksikan juga di layar kaca, ini adalah perjalanan keris Pangeran Diponegoro, di mana pada bulan Februari 1830, Pangeran Diponegoro bertemu dengan Kolonel Clarence, kemudian 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro bertemu Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock dan ditangkap. Dan memang kabarnya, keris ini diberikan oleh Pangeran Diponegoro kepada Kolonel Clarence. Kemudian juga keris ini menjadi saksi bisu dalam penangkapan Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, 14 September 1830 keris dibawa oleh Clarence dengan kapal laut Onskenon. Dan kemudian kita lihat di tahun-tahun berikutnya, 11 Januari 1831 keris diserahkan ke Raja Willem I dan disimpan di Koninklijk Kabinet van Zelzamheden, Kabinet Kerajaan untuk Barang Antik. Kemudian pada tahun 1883, ini KKVZ dibubarkan, sejumlah koleksi benda bersejarah termasuk keris Kiai Nogosiluman, ini diserahkan ke Museum Volkenkunde. Kemudian kita lihat 2020 Januari hingga Februari selama 2 bulan ini kemudian verifikasi atau proses verifikasi keris Kiai Nogosiluman oleh tim Vienna Austria dan juga melibatkan tentunya dari para sejarawan Indonesia. Sementara di tanggal 3 Maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda menyerahkan keris kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda. Dan akhirnya apa yang terjadi pada hari ini tentunya yang sudah Anda saksikan juga kabarnya, di mana Presiden Jokowi bersama juga dengan Ibu Negara, Ibu Iriana ini menerima kunjungan dari Raja Belanda dan juga Ratu Belanda, Raja Willem-Alexander yang secara langsung menyerahkan keris ini kepada Presiden Jokowi. Keris Kiai Nogosiluman atau juga yang disebut keris Kiai Nogosakti. Dan untuk bisa mendapatkan sebenarnya cerita sejarah apa yang bisa terungkap dengan kepulangan keris ini kita sudah terhubung dengan Bapak Siswanto, merupakan Kepala Museum Nasional. Selamat malam, Pak Siswanto. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, Pak Siswanto, tadi kami sudah sempat menyajikan perjalanan dari keris milik Pangeran Diponegoro ini dari Indonesia kemudian dibawa ke Belanda. Akhirnya hari ini kembali lagi ke tangan pemerintah ataupun kembali lagi ke tanah air. Dan ini perjalanan cukup panjang, Pak. Apalagi tadi sempat ada 2 bulan, Januari, Februari, begitu ini proses verifikasi. Sebenarnya sejauh ini, Pak, upaya proses pemulangan keris ini seperti apa, Pak? Dan apa saja yang dilakukan oleh tim verifikasi dari Austria maupun dari Indonesia ini, Pak? Ya, terima kasih. Dari keris ini memang yang terakhir ya dari koleksi milik Pangeran Diponegoro yang dia ada di Belanda dan sebetulnya tidak hanya 2 tahun yang lalu tapi sudah sejak tahun 75 ada kerjasama untuk pemulangan, tetapi khusus untuk satu koleksi yaitu keris ini masih banyak perdebatan, artinya karena banyak keris dan kemudian juga harus verifikasi yang jangan sampai keliru. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 ini tim dari verifikasi dari Belanda maupun dari Indonesia telah berhasil mengidentifikasi, meyakinkan bahwa itu adalah keris
Pangeran Diponegoro Kiai Nogosiluman. Baik, Pak, ini kita juga ingin mengetahui Gitu, Mbak Putri. makna sejarah di balik keris ini, Pak. Karena memang sepertinya banyak sekali cerita yang terjadi dengan keris ini. Ya, jadi kenapa ini terakhir tapi malah menjadi penting, sangat penting, karena keris ini mempunyai suatu filosofi di masyarakat Jawa pada waktu itu memang juga filosofinya tinggi. Kemudian dengan penyerahan keris waktu itu tahun 1830 itu merupakan wujud dari kekalahan penyerahan Diponegoro kepada kolonial atau Belanda. Kemudian keris itu dibawa ke Belanda seperti tadi yang sudah diuraikan. Kemudian karena ada pergantian pengelolaan di Belanda sendiri sehingga sampai kehilangan lacak keris Nogosiluman ini. Dan terakhir ya ini kita ditemukan pada tahun 2020 atau tepatnya pada 2 bulan yang lalu. Kemudian yang jelas ini keris itu kan filosofinya tinggi, tadi saya sampaikan bahwa bukan senjata perang tetapi merupakan simbol kesatriaan, simbol keagungan dari sang pangeran itu. Gitu Mbak Putri. Baik, Pak Siswanto, ini juga yang kami dapatkan informasi ada simbol-simbol. Kalau Pak Siswanto tadi berkata mengenai simbol, ada simbol-simbol hewan, ada 3 hewan, 3 binatang yang terdapat dalam keris tersebut. Sempat menjadi perdebatan apa maknanya, apa hewan-hewan ini merupakan hewan apa. Kemudian bisa dijelaskan Pak, ini sebenarnya apa? Melambangkan hal apa Pak? Ya, pada awal mulanya ada kurator dari Belanda di Eropa sana menyebutkan 3 binatang yang ada babi, apakah ini serigala atau apa, tadi ada 3 binatang, tetapi setelah dari ahli sejarah dari Indonesia Pak Sri Margono, Profesor Sri Margono itu meyakinkan bahwa itu simbol naga, hewan naga, sehingga sama dengan nama keris itu sebagai naga siluman. Itu letaknya ada pada bagian bawah. Jadi tidak bisa terlihat kalau keris itu tanpa dilihat dari bawah dari tangkainya, gitu. Pak Siswanto, apakah masyarakat mendapatkan kesempatan Pak untuk bisa menyaksikan atau melihat secara langsung keris ini Pak? Ya, tentu saja ini sebagai pertanggungjawaban kami Museum Nasional yang menyimpan secara prima keris milik bangsa ini. Itu nanti akan kita pamerkan dalam waktu dekat, tapi karena itu perlu persiapan dan idealnya memang pada tanggal 28 Maret yang akan datang, itu tepat pada saat penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang 189 tahun yang lalu. Tetapi karena kita memerlukan persiapan-persiapan yang tentunya juga keamanan, dan kita berikan akses untuk publik untuk kita pamerkan mungkin selama 1 bulan. Bisa menyaksikan dan bisa menyaksikan koleksi-koleksi Diponegoro yang lainnya, yaitu ada tombak, ada pelana kuda, ada payung, dan ada tongkat. Jadi memang keris ini nantinya akan disimpan di Museum Nasional ya Pak ya. Nah ini untuk kelanjutannya Pak, apakah ada rencana lagi benda-benda sejarah, benda pusaka lainnya akan diserahkan oleh Belanda kembali kepada Indonesia Pak? Ya, wacananya memang begitu. Jadi sekarang sudah tahun 2019 yang lalu sudah dikembalikan sebanyak 1.500 koleksi dari Museum Nusantara, dan kemudian kita sudah terima sekarang sudah ada di Museum Nasional. Itu pun juga nanti akan kita pamerkan selama beberapa waktu untuk dengan tema-tema tertentu, karena banyak koleksi-koleksi yang harus kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan mungkin alur cerita, karena kita mungkin kami memamerkan
sebanyak 1.500 itu kepada publik. Jadi hanya kita terpilih, kemudian salah satu berikutnya adalah nanti juga keris Nogo Siluman ini dan beberapa benda lainnya yang milik Pangeran Diponegoro. Kita pamerkan. Baik, Pak Siswanto, terima kasih atas keterangan yang sudah disampaikan selaku Kepala dari Museum Nasional. Kita harapkan bahwa dengan kembalinya keris ini, masyarakat bisa belajar banyak dengan sejarah, bisa menghargai dan juga mengenal lebih dekat lagi perjuangan dari para pahlawan mereka. Sekali lagi terima kasih, Pak Siswanto.